Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan banyak bahas tentang karakter kembali, tentang penguasaan diri dan kesabaran ini. Karena banyak orang percaya tidak sabar, maunya instan, maunya cepet-cepet. Kalau enggak cepet-cepet, marah, ngambek, teriak-teriak, histeris. Dan ternyata itu hanya menunjukkan betapa bodohnya kita karena enggak ada penguasaan diri dan pengendalian diri. Hari ini karena semuanya serba instan, sediakan dengan cepat, makanan pun cepat saji, semuanya bisa instan, pesan barang pun juga pakai instan, makanan, kopi, apapun juga bisa instan. Tapi ngikut Tuhan tidak bisa instan, harus ngikutin proses, cara Tuhan. Karena cara dunia nggak bisa diterapkan bagi kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus diterapkan di muka bumi ini, melalui karakter, sikap, dan perbuatan kita. Kalau kita ini nggak bisa mengendalikan diri dengan baik, nggak sabar, nggak memiliki kesabaran, kita akan terjebak dengan problem dan masalah. Kalau kita ini nggak sabar dengan banyak problem yang kita hadapin, dengan kehidupan kita sehari-hari, kita akan banyak bersinggungan dengan orang lain. Bukan menjadi berkat bagi orang lain, justru akan menjadi batu sandungan. Nah, kita akan banyak belajar. Sekarang buka bersama saya di Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah, ini orang yang gampang marah, gampang emosi, berlaku bodoh. Kenapa sih kok orang bisa marah? Kenapa kok orang bisa naik darahnya? Emosi, meledak, marah, ngambek, histeris, teriak. Karena tidak mendapatin orang-orang di sekitarnya seperti yang dia mau. Keinginannya nggak dipenuhin, mungkin perasaannya nggak dipenuhi, nggak cocok dengan keadaan yang terjadi, dengan keadaan yang ada, sehingga dia marah. Keinginannya tidak terlaksana. Ini orang yang gampang marah, ekspektasinya itu terlalu tinggi. Biasanya orang yang perfeksionis, orang yang maunya sempurna, biasanya kerja sendiri, kerja cepat, kerja mandiri. Ini kalau kerja sama dengan orang lelet, atau punya pembantu, atau punya sopir, atau punya pegawai yang lelet, dia akan cenderung emosi dan pemarah. Bahkan menghadapi pasangan pun bisa marah dan teriak-teriak. Ujung dari orang yang lekas naik darah ini adalah problem, bukan penyelesaian, bukan berkat, malah kebanyakan ketemu problem. Kalau orang percaya, sudah rajin ke gereja beribadah, tapi gampang lekas naik darah, kata kitab Amsal, berlaku bodoh. Jadi orang yang gampang marah itu ternyata menurut Alkitab bodoh. Tetapi orang yang bijaksana selalu sabar. Kebijaksanaan kita, hikmat kita, pengertian kita, pengenalan kita akan Tuhan tambah hari, tambah naik, tambah bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kita semakin dewasa dan matang secara rohani. Ternyata dengan berjalannya kebijaksanaan dalam diri kita itu, kita menjadi orang yang gampang sabar. Ngitung, nimbang segala sesuatu yang harus dilakukan, apapun yang dia mau kerjakan, apapun yang dia mau katakan, apapun yang dia mau perbuat itu ditimbang, dihitung dengan baik. Untuk hitung itu kan perlu kebijaksanaan, perlu kesabaran. Kalau kita ini didapati menjadi orang yang sabar menghadapi segala masalah, bahkan ngontrol kendali emosi kita bisa sangat bisa mengendalikan diri dengan baik, kita akan menerima berkat besar. Tapi banyak orang gak sabar, marah, gampang emosi, gampang meledak, melakukan ini nyuruh itu, nggak didapatin seperti yang dia mau, marah. Nyuruh pembantunya melakukan, pembantunya teledor, marah, ngamuk, teriak-teriak. Nyuruh sopir ngerjain ini dan itu, ternyata nggak dikerjain, marah. Pegawai pun juga sama, bosnya nyuruh ini dan itu, tiba-tiba nggak dikerjakan, wah masa bisa meledak. Tapi kita harus bijaksana, karena nggak ada, semua orang itu punya level kecepatan kerja yang sama. Semua orang bisa bekerja, tapi punya daya kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang lelet, ada orang yang cepat, ada orang lambat. Jadi kita harus bijaksana ngadepin orang-orang yang lelet kerjanya, orang yang menyebalkan, orang yang bikin marah, orang yang terlalu bodoh, orang yang kurang hikmat. Kita harus bijaksana supaya kita itu memiliki kesabaran. Karena semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin kita mengasihi Tuhan, ya harus memiliki hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan. Jangan malah bejat, ngawur, rusak, kacau hidup semaunya sendiri. Semakin meledak-ledak. Saya nggak habis pikir kalau orang ngakunya cinta Tuhan, tapi gampang emosian, gampang tersinggungan, gampang marah. Artinya apa? Nggak ada kesabaran.
Sekarang buka di Amsal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Orang yang sabar ternyata pengertiannya itu luar biasa. Untuk memiliki kesabaran itu dibutuhkan pengendalian diri, penguasaan diri, mengendalikan mulutnya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan tindakannya dengan baik, menghitung dengan baik. Nih, kalau saya melakukan ini, untung saya apa, ruginya saya apa. Kalau saya ngomong sembarangan kayak begini, nanti yang dilukain banyak orang. Apakah benar Tuhan berkenan apa tidak? Yang dihitung bukan lagi untuk kepentingannya sendiri. Ini Tuhan suka apa enggak melakukan hal seperti ini. Nah, kalau kita yang memiliki kesabaran yang besar, kita akan memiliki pengertian, kita akan memiliki pertimbangan dengan baik. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Orang yang gampang marah, emosi. Saya perhatikan ada beberapa orang yang gampang marah, gampang emosi, ditegur nggak terima, ngamuk, jerit-jeritan, mendapatin apa yang dia mau nggak seperti yang dia inginkan, marah, ngamuk, nyuruh nggak dikerjakan, marah, ngamuk. Bukti kebodohannya tidak bisa terkontrol dan kendalikan. Ya tambah bodoh banget. Orang yang marah itu gampang bodoh, kata Alkitab. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Tambah bukan pinter, tambah bodoh. Karena apa? Tidak ada pengendalian diri. Bagaimana mungkin ngaku dipenuhi Roh Kudus, ngaku pelayanan, ngaku diurapin Tuhan, tapi nggak ada kesabarannya. Ya, bukti bahwa dia itu nggak ada pengendalian diri. Kalau orang gampang marah, gampang meledak, gampang tersinggung, ya bukti orang itu di hadapan Tuhan bodoh. Menurut kata kitab Amsal 14 ayat 29. Sekarang buka di Amsal 15 ayat yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Ini orang gampang marah itu kerjaannya ngajak berantem orang. Nggak di jalan pun dipotong orang, marah ngajak berantem. Di rumah tangga sama pasangan hidupnya ngajak berantem. Karena apa? Gampang. Di kantor pun juga sama, di gereja pun juga sama, ngajak berantem. Kalau jadi hamba Tuhan gampang ngajak berantem hamba Tuhan yang lain tuh. Bukti tidak ada pengendalian diri itu. Harusnya kita tuh bisa benar-benar mengendalikan diri, menempatkan diri kita itu dengan tepat di hadapan Tuhan. Sehingga gampang marah, nggak gampang emosian, nggak gampang tersinggungan, nggak gampang ngambekan. Tapi kita menjadi orang yang bisa mengendalikan, menempatkan diri kita di tempat yang tepat. Ngadapin tekanan, ngadapin masalah, ngadapin persoalan, ngadapin hal yang nggak enak, direndahkan orang, dituduh, difitnah, nggak usah pusing. Tapi bisa tenang dan rileks. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Justru kalau ada orang-orang yang sabar itu bisa mengendalikan diri dengan baik. Bisa suasananya panas, suasananya menegang, tapi kalau orang yang sabar itu ngomongnya bisa kalem, meredakan. Bukan malah meledak-ledak, bukan malah membangkitkan emosi dan amarah, tetapi bisa kalem. Kalau kita menghadapi pemarah emosian, meledak-ledak, berkaca pinggang, teriak-teriak, kita cukup tenang saja, rileks. Dan meski bisa mengendalikan diri dengan baik, ucapan kita diperhatikan, intonasi kata kita diperhatikan. Kita akan menghadapi dengan senyum, ngomong yang baik, sikap yang manis. Itu akan meredakan keributan, memadamkan perbantahan. Malah nggak bakalan jadi gegeran, nggak jadi berantem, tapi bisa mendamaikan. Kalau kita ini dipakai Tuhan dan ngerti kebenaran, harusnya hidup kita kan selalu dimanapun berada menjadi kabar baik, menjadi garam dan terang, bukan menjadi provokator. Kerjaan yang gosip, berantem, fitnah, tuduh, ngompor-ngomporin masalah orang. Kalau kita seperti itu, ya apa bedanya kita dengan orang dunia? Jangan-jangan di dalam diri kita bukan Roh Kudus lagi, diisi dengan kedagingan, bahkan roh jahat. Kan manifestasi dari perbuatan dan tindakan kita. Apa yang di dalam kita itu manifestasinya dari perkataan dan perbuatan kita. Kalau diisi Roh Kudus ya penuh ketertiban, penuh hikmat, penuh kabar baik, penuh hal yang mulia dan suci tentunya. Amin. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Sekarang buka di Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ternyata orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini pemenang ini. Orang yang bisa mengendalikan diri itu melebihi orang yang merebut sebuah kota, seperti panglima perang nih.
Mungkin seorang raja kalau orang bisa mengendalikan diri karena merebut sebuah kota, seperti pahlawan yang luar biasa. Tapi kalau orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik, orang yang nggak sabar, yang emosinya, ya otomatis jadi orang pencundang. Kerjaannya berantem, kerjaannya gegeran, kerjaannya marah, tersinggung, bikin orang lain sakit hati. Sekarang coba dicek saja ibu-ibu ini, bagi yang ibu-ibu ini, berapa lama tahan pembantumu di rumah. Kalau pembantumu nggak tahan di rumah, berarti coba dicek. Jangan-jangan mulutmu terlalu bawel, nggak jadi berkat. Jangan-jangan malah kerjaannya ngomel, ngerutu, nuntut, melakukan ini dan itu. Ya kita bisa pelayanan hebat kayak apapun juga, kita bisa sukses berhasil kayak apapun juga. Tapi kalau jadi pembantu aja kita nggak bisa jadi berkat. Pembantu kerja nggak lama. Karena apa? Ngelihat nyonyanya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Loh, kalau hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan, berarti orang di sekitar kita bisa menikmatin Tuhan. Ya, otomatis ditenang loh. Kalau menikmatin Tuhan ya adem ayem, tentrem gitu loh. Tapi kalau bawel, suka nuntut, suka emosian, suka cerewetnya, sopo sing tahan? Bahkan suamimu juga nggak tahan. Kamu binatang piaraan pun juga mungkin kalau bisa dia nggak mau tahan tinggal sama kamu. Karena apa? Ngelihat kelakuan, sikap dan perbuatanmu. Ya, kita bisa mengendalikan diri dengan baik nih. Orang yang sabar melebihi seorang pelawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Coba bisa mengendalikan dirinya. Pengendalian diri kita ini harus dilakukan setiap hari loh. Ini progres setiap hari. Ini perjalanan kita setiap hari bersama Tuhan. Butuh Tuhan, butuh kekuatan Roh Kudus untuk kita bisa mengendalikan pikiran kita, mengendalikan emosi kita, menguasai diri kita dengan baik dan menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Orang-orang yang nggak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai dirinya dengan baik tuh, omongannya bisa menyakitin orang dan nggak peduli karena dia apa? Merasa benar, merasa pinter, merasa kaya, merasa hebat, nggak peduli orang lain. Apalagi memperlakukan orang yang status sosialnya lebih rendah di rumahnya. Contohnya pembantu, sopir, karyawan, pegawai atau siapapun bisa ngomong sembarangan mentang-mentang jadi bos. Ya, kalau kita jadi anak Tuhan, ngomongmu sembarangan ini kamu nggak jadi berkat loh. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Termasuk orang yang kita anggap orang-orang yang status sosialnya lebih rendah. Kita harus benar-benar buktikan bahwa hidup kita ini jadi berkat. Terutama orang yang serumah dengan kamu, termasuk pembantu dan sopirmu. Kalau di kantor ya karyawanmu. Bener nggak? Ini berubah, sikapnya berubah. Kita tetap hidup dalam kebenaran, kita tetap tegas, kita tetap bijaksana. Tapi kita juga harus jadi berkat harusnya. Tapi banyak orang tidak sampai ke sana. Hebat di pelayanan, hebat di gereja, hebat di mimbar, hebat di perusahaan. Tapi nggak bisa jadi berkat. Dia buat apa? Kalau kita ini nggak bisa jadi berkat, berarti ada karakter diri kita yang jelek dan buruk. Ya kita harus bertobat. Mungkin tidak ada penguasaan diri dan pengendalian diri dengan baik. Kata-kata kita meski jahat dan nyakitin orang, melukain banyak orang, dan kita cuek aja, masa bodoh. Jadi orang egois dan keras kepala. Nggak peduli dengan omongan kita atau sikap kita ini sudah menyakitin bahkan menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, kalau kita masih tetap kekeh, tetap nggak mau berubah, hidupmu malah jadi batu sandungan, jadi berkat loh. Suatu hari kau akan bertanggung jawab sendiri. Suatu hari engkau juga akan mempertanggungjawabkan apapun yang kamu kerjakan dan apa kamu lakukan. Dan hari ini kita itu harus menaruh hati kita ini di hadapan Tuhan penuh-penuh. Sungguh-sungguh kita harus taruh hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, taruh di hadapan Tuhan. Semakin hari kita harus bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Kita harus didapati menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar itu kalau mau bertindak, mau melakukan apa-apa, dipikir dulu, ditimbang dulu. Terutama pertimbangannya ini Tuhan disenangkan apa tidak. Ini Tuhan dimuliakan apa tidak. Ini Tuhan diuntungkan apa tidak. Baru memikirkan yang lain. Tapi kalau semua tindakannya itu fokusnya sama Tuhan, ini Tuhan diuntungkan, Tuhan dimuliakan, pasti jadi berkat bagi banyak orang lain. Kalau apa yang kita fokusnya untuk keuntungan kita, kepentingan kita, belum tentu Tuhan diuntungkan. Ya, kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Di Amsal 19 ayat yang ke-11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Perhatikan baik-baik. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Banyak orang Kristen lupa setelah lahir baru, dia ngawang-ngawang terus di surga. Dia lupa bahwa dia masih menginjak bumi. Dia lupa dengan orang sekitarnya. Dia lupa dengan keluarganya, dia lupa dengan teman-temannya. Sehingga selalu ngeroh, tapi lupa memakai otaknya. Bahwa kita harus pakai otak kita.
Kita penuhi dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, supaya semakin kita ngerti kebenaran dan kita bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Orang yang akal budi membuat seseorang panjang sabar, ya waras artinya. Harus waras, kekristenan itu harus waras. Pakai otak, ditimbang, dipikir. Karena otak kita dikasih sama Tuhan itu harus dipakai mikir, ditambahin, biar hikmat, pengertian, pengetahuan semakin berlimpah. Makanya perlu pengetahuan, supaya kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Orang yang bisa panjang sabar, itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kok bisa? Bisa ya, oh karena orang ini kok bisa. Karena ngerti kebenaran. Karena setelah kita lahir baru, kita harus berubah terus. Akal budi kita itu harus ditambah-tambahkan, dirubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin ditarik dalam pusat kehendak Tuhan, kita perbaharui pola pikir kita, cara pandang kita. Otak kita pakai untuk menimbang dengan baik. Orang-orang kayak begini nih bisa hidup merenungkan firman Tuhan, melakukan firman, sehingga dia melakukan apa yang dia baca, dia hidupin, dia perkatakan, sehingga orang ini ngerti harus ngapain, harus bertindak seperti apa, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, orang-orang yang panjang sabar ini biasanya gampang sekali memaafkan pelanggaran seseorang. Karena orang yang melakukan pelanggaran biasanya karena bebal, karena ketidakmengertian, atau karena memang orang-orang model kayak ini belum bertobat. Jadi mudah mengampuni, nggak saat taruh dendam. Kalau semua orang itu bertobat dan kenal Tuhan, ya pasti nggak mau melakukan pelanggaran. Tapi banyak orang melakukan pelanggaran karena dia nggak bertobat. Bisa juga karena nggak ngerti kebenaran. Jadi dia memaafkan. Oh, orang sabar itu tahu sendiri bahwa hidupnya selama ini banyak dosa, kekurangan, diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, dosanya diampuni Tuhan. Maka kalau ada orang bersalah dengan dia, bisa melepaskan pengampunan, bisa memaafkan. Tapi beda dengan orang yang pemarah, itu susah sekali. Susah sekali. Saya perhatikan orang-orang yang berantem di pinggir jalan gara-gara mobilnya ditabrak, diserempet, atau diapain. Mereka bisa histeris, bukan main, mengerikan. Tapi ada beberapa orang yang mereka mengalami pengalaman yang sama di jalan, mungkin mobilnya diserempet, tapi orang ini sabar, bisa tenang sekali, bisa rileks, nggak perlu teriak-teriak. Bapak Ibu, kalau engkau masih suka teriak-teriak histeris, suka ngamuan, suka marah, berarti engkau kurang pengendalian diri. Engkau harus panjang sabar dan harus belajar memaafkan semua orang yang melakukan pelanggaran. Doain saja kalau terdapat orang yang melakukan pelanggaran, supaya mereka diubah Tuhan. Sekarang buka di Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita harus tahu, kita orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik, bisa menguasai dirinya dengan baik, levelnya harus berbeda. Ketika menghadapi tekanan, menghadapi himpitan, menghadapi persoalan, dia lihat, dia bersukacita dalam pengharapan. Kenapa? Ngelihat janji Tuhan. Oh, di balik semuanya ada berkat kok. Kalau mengalami kesesakan, rileks, tenang, nggak menggerutu, nggak ngomer. Sabarlah dalam kesesakan dan tetap bertekun dalam dosa. Rileks, enjoy, nikmati hidup bersama Tuhan. Kalau kita ini nggak bisa mengendalikan diri kita dengan baik, kalau kita ngadepin kesesakan, kita jadi orang yang histeris. Banyak orang Kristen sudah rajin ke gereja, rajin ibadah, bahkan pelayanan, tapi ketika menghadapi masalah histeris, panik, stres, bingung, kacau. Karena apa? Nggak bisa mengendalikan diri dengan baik. Pikirannya kacau. Tapi kita harus sabar, rileks, tenang, dan tetap mengendalikan diri dengan baik. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Ternyata kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ya tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sabaran itu adalah kasih. Bapak Ibu, kita mesti tahu, kalau kita memiliki kasih di dalam diri kita, kita pasti akan memiliki kesabaran. Tapi kalau kita ini nggak memiliki kasih, penuh emosi, penuh marah, penuh ego, akhirnya apa? Nggak bisa memiliki kesabaran. Ayat yang ke-7, 1 Korintus 13 ayat 7, ia menutupin segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Akhirnya apa? Tetap memiliki kesabaran. Sabar. Mau ngadepin masalah, tekanan, himpitan, persalahan, dia tahu persis semuanya akan Tuhan selesaikan dengan baik. Kalau dia menghadapin segala sesuatu, bisa rileks, tenang. Dia tahu persis apapun yang dialami, dia hadapin. Dia tahu ujungnya tetap tolong
Tuhan tolong. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Sekarang buat di 2 Korintus 6 ayat yang keempat. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Paulus ngomong, kita ini hamba Tuhan, aku ini pelayan Tuhan. Justru dalam pelayan Tuhan ini kami penuh kesabaran kalau menahan penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Sabar, nggak perlu emosi teriak-teriak. Engkau yang hari ini sedang mengalami penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dengerin baik-baik. Sabar, datang kepada Tuhan, bertekun terus dalam doa, serahin kepada Tuhan, kendalikan dirimu dengan baik. Makanya saya bilang, butuh diam. Ketika emosi, ketika marah, nggak ada pengendalian diri, lebih baik diam, nggak usah ngomong apa-apa. Minta hikmat Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan hikmat, pengertian, pengetahuan. Bahkan dalam Galatia 5 ayat 22 pun, buah roh termasuk di dalamnya adalah kesabaran. Kesabaran, ini penting nih kesabaran. Banyak orang nggak bisa sabar, maunya cepat-cepat, maunya buru-buru, nggak taunya malah jatuh terus dalam banyak dosa dan kekurangan. Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dan dalam hal saling membantu. Tetap harus sabar. Kolose 1 ayat 11, dan kuatkanlah dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tetap harus sabar. Pak, bagaimana saya harus sabar? Sudah keterlaluan. Saya udah peringatin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tetap gak bisa. Akhirnya saya meledak. Itu namanya gak sabar. Sabar itu tanpa batas. Tapi kita sering malah bikin gini. Sudah sekali, 2 kali, kalau 3 kali, udah Pak, nggak ada kata ampun lagi. Itu namanya nggak sabar. Sabar itu panjang sabar. Arti kata panjang sabar dalam terjemahan bahasa Inggris itu artinya long suffering, lama menderita. Luar biasa kan? Di Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita menghadapi orang lain pun aja disuruh sabar loh. Disuruh bisa mengendalikan diri dengan baik, menaruh hati kita sepenuhnya dengan baik, supaya kita ini tidak terjerumus oleh ego, hawa nafsu, amarah yang menjerumuskan kita dalam banyak persoalan dan tekanan. Sabarlah kamu terhadap orang lain. Kalau kita disuruh sabar menghadapi orang lain, kalau orang lain itu baik ya oke Pak, tapi kalau orang itu nggak baik, apakah saya harus sabar? Yes, harus sabar. Terutama dengan pasangan hidup yang belum bertobat, harus sabar. Harus bisa mengendalikan diri baik. Kalau pingin marah, meledak, emosi, diam. Lebih baik diam. Jangan ngomong apa-apa. Jangan melakukan apa. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lainnya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Ini orang yang sabar itu bisa mengendalikan diri dengan baik. Menaruh hatinya di posisi yang tepat di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 14. Kami juga menasihatin kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ternyata kita setiap hari kan berhadapan dengan banyak orang. Nggak sama pembantu, nggak sama sopir, nggak sama karyawan, nggak sama bos, nggak sama sahabat, teman, pendeta, siapapun juga lah. Kalau kita mendapatin mereka nggak melakukan kebenaran, kita harus tetap sabar. Kita harus memiliki sikap kebenaran. Tapi ada beberapa orang yang nggak sabar tuh maunya kalau ngelihat sesuatu yang nggak benar langsung ngomong, nggak taunya malah bikin trouble dan masalah. Semuanya harus minta hikmat Tuhan. Kenapa kok kita ini disuruh sabar? Supaya itu bisa mengendalikan diri itu. Kalau ngadepin masalah dengan baik, kita bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Ayat yang terakhir di 2 Timotius 4 ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Perkataan kita harus kuasai. Emosi kita, ego kita, amarah kita harus kendalikan dengan baik. Kita harus kuasai dan taklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Terus sabarlah menderita. Kalau engkau sedang menderita ngadepin pasangan hidupnya nggak bertobat-tobat, sikapnya kasar, tetap sabar, bawa dalam doa. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan itu, naiklah tugas pelayananmu. Apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu hari ini, kerjakan dengan baik. Minta hikmat, minta pengendalian diri, minta
kekuatan Tuhan untuk bisa menaruh semua tindakan kita dalam pusat kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita didapati menjadi orang yang sabar, Tuhan akan percayakan, Tuhan akan singkapkan perkara-perkara ilahi. Ini kan masalahnya simpel, masalahnya sederhana, tapi banyak orang nggak bisa melakukan dengan baik, mengendalikan diri dengan baik loh. Kita harus bisa menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, menguasainya dengan baik. Semakin kita bisa didapatin sabar, mengendalikan diri, bertindak tepat seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan akan bawa kita dalam level yang berbeda, dalam pengalaman rohani yang berbeda, dalam hikmat dan pengertian yang berbeda. Taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Harus kita taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang sembrono, sembarangan, emosi meledak-ledak. Kalau kita nggak bisa mengendalikan amarah kita, emosi kita akan terus jatuh dalam dosa. Harusnya Tuhan percayakan hal besar, tapi kita dalam hal kayak kecil sepele aja nggak bisa menaklukkan diri kita. Bagaimana Tuhan akan percayakan menaklukkan sebuah bangsa, sebuah negeri, memenangkan sebuah kota? Taklukkan diri kita sendiri. Kata pepatah, musuh terbesar adalah dalam diri kita, termasuk menaklukkan, mengendalikan diri kita dengan baik. Kesabaran ini penting, Bapak Ibu. Ikut Tuhan juga harus sabar. Kalau kita bisa sabar menghadapi orang lain, kita sabar menghadapi persoalan dan masalah, kita bisa cakap menanggung dalam segala perkara. Kondisi tertekan, kondisi terhimpit, kondisi apapun juga kita bisa rileks dan tenang dalam hadirat Tuhan. Kesabaran ini termasuk buah roh. Buah roh itu akan manifestasi dalam kehidupan kita kalau kita ini kerjasama dengan Roh Kudus setiap hari, menghidupin firman, berjalan sesuai firman, berjalan sesuai ketetapan Tuhan. Banyak orang kelihatan hebat di mimbar, kelihatan hebat di luaran sana, tapi waktu tertekan, waktu tersinggung, waktu dianiaya, waktu terjepit, gak ada kesabaran sama sekali. Bukti tidak ada pengendalian diri, bukti tidak ada penguasaan diri, ya percuma saja. Belum mati terhadap dirinya sendiri. Seseorang yang sudah mati terhadap dirinya sendiri itu bisa relax dan enjoy dan tenang. Dia bisa rest in the presence of the Lord. Dia bisa menguasai mulutnya, menguasai tindakannya, menguasai ucapannya, menaruh sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Kita harus didapati menjadi orang yang seperti ini loh. Semakin hari, semakin kita akan dibawa ke dalam level iman yang berbeda. Kita semakin hari semakin dibawa dalam pengurapan yang berbeda. Kendalikan mulutmu, tindakanmu, ucapanmu. Kalau ingin keburu, ingin marah, diam. Langsung diam saja. Kalau nggak tahan masuk kamar mandi. Setelah mandi, keramas. Nyalain AC, minum es dingin. Jangan bertindak apa-apa. Jangan apa-apa langsung dikomentari. Jangan apa-apa harus dikatakan. Jangan apa-apa langsung dilakukan tanpa perhitungan yang tepat. Akhirnya nanti banyak salah. Orang yang marah, ketika marah ngambil keputusan, biasanya malah keputusannya banyak salah. Apalagi kalau orang sudah dibakar dengan api cemburu, dibakar dengan api jengkel dan meledak-ledak gak terkendali, terus ngambil keputusan pasti salah. Ujungnya apa? Ya kita sendiri yang tanggung kalau keputusan kita salah. Resiko kita yang akan tanggung. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, kan kita harus lakukannya seizin Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berperkara, biar Tuhan sendiri yang beracara. Kalau kita bisa menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, menaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Kita bisa jadi orang yang tenang, rileks loh. Orang mau tuduh, orang mau fitnah, orang mau caci, orang mau maki, orang mau rendahkan, atau orang gak mau anggap, bisa rileks dan tenang. Karena itu gak penting. Yang penting adalah dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Dia tahu Tuhan yang dia sembah. Dia tahu Tuhan yang dilayanin, membuat hidupnya berharga dan bernilai. Dia gak peduli dengan perkataan orang yang busuk. Dia fokus dengan janji Tuhan. Gak gampang bertindak, gak gampang marah. Ada beberapa orang yang gampang tersinggung. Ketika diomongin sedikit aja marah. Ditegur gak terima, ngamuk. Itu bukti gak ada pengendalian diri loh. Hidupmu dikuasain hawa nafsu. Kamu belum mati. Harus dimatikan dagingmu. Sampai benar-benar diremukkan begitu rupa. Sampai hidup kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau hari ini masih gampang marah, gampang masih emosi, meledak-ledak, gak ada pengendalian diri, benarnya sendiri, hebatnya sendiri, baiknya sendiri, gampang menghakimi, gampang menilai orang lain, perlu diremukkan.
perlu diremukkan. Saya berdoa ada permukaan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, supaya hidupmu diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan akan percayakan perkara ilahi yang dahsyat dalam hidupmu. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan bawa ke dalam level yang berbeda. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitab, kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan. Kami mantraikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Nempel, terpatri, terpahat dalam loh batin kami. Berkati semua orang yang mendengar firman ini, bisa pikul salib sangkal diri. Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Menikmatin semua kebaikan, kebajikan Tuhan. Hidupnya jadi berkat, penuh penguasaan diri, pengendalian diri. Dan nama Tuhan disebut atas hidupnya, atas keluarganya, atas anak cucunya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa orang yang sakit. Hamba-Mu lepaskan urapan kesembuhan. Hamba-Mu lepaskan urapan oleh breakthrough, terobosan terjadi dalam hidupnya. Be in Jesus name. Hamba-Mu berdoa, kuasa Allah mengalir dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.